Dalam episode kali ini ya, Kak Yogi ingin mengingatkan kita semua akan ada giveaway ya, akan ada giveaway untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Nah, apa itu giveaway-nya? Apa itu pertanyaannya? Apa itu hadiahnya? Nanti akan ada di dalam video ini. So, stay tune, jangan kalian skip atau kalian tinggalkan video ini. Salam semuanya, kembali lagi di Sarumpun Channel. Sebenarnya Sarumpun Channel ini bukan berubah nama ya, tapi ditambahin sedikit jadi Teh ASEAN Sarumpun Channel. Apa itu maknanya, apa itu filosofinya, nanti di lain kesempatan Kak Yogi akan kasih makna atau artinya gitu ya. Sarumpun Channel itu selalu konsisten memperkenalkan budaya-budaya terutamanya ya dari Jawa Barat tentu saja ya. Nah, tetapi yang beda hari ini dalam konten ini yaitu adalah saya ingin memperkenalkan bagaimana Tuhan kita, Tuhan saya itu sangat berdampak bagi nusa dan bangsa. Sekali lagi, Tuhan saya sangat berdampak bagi nusa dan bangsa. Lalu apa hubungannya Kak Yogi dengan firman Tuhan yang akan sama-sama kita bahas ya? Hubungannya adalah coba kita perhatikan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dengar tentang Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa ya, bisa memberikan mukjizat dan lain sebagainya. Kita sudah tahu itu ya. Memang kita tidak boleh bosan, tapi kita sering mendengarkan itu. Nah, Kak Yogi sekarang mau memperlihatkan bagaimana Tuhan kita itu juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ya, kita berjuang di dalam nusa dan bangsa. Kita sebagai Indonesia, sebagai rakyat Indonesia harus terus memberikan yang terbaik bangsa ini, berjuang. Oke? Nah, yang pertama coba lihat siapa Tuhan Yesus. Dia adalah seorang manusia seperti kita juga ya. Selain dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Lahir di kota Bethlehem, di Israel. Dia mulai bayi, kemudian di usia 8 hari. Ingat, Tuhan Yesus diserahkan untuk disunatkan sebagaimana tradisi Yahudi. Nah, seperti kita misalkan saya ini misalkan lahir di Bandung gitu ya. Tradisi Bandung itu kan misalkan kalau baru lahir itu ada namanya selamatan ya, potong tumpeng gitu. Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus kita, Tuhan kita. Dia dilahirkan, diserahkan pada usia 8 hari untuk disunat. Di usia 12 tahun apa yang Maria dan Yusuf lakukan, membawa Tuhan Yesus untuk belajar tentang kitab suci, kitab para nabi, belajar tentang Taurat. Tuhan Yesus banyak bertanya ya. Kalau kita lihat di Lukas pasal 2 ya 48-49, di sana Tuhan Yesus bertanya kepada alim ulama tentang semua pengetahuan. Bahkan di sana alim ulama ya, para ahli Taurat sangat heran dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Tuhan Yesus ya. Sangat heran dengan kepintarannya di sana ya. Nah, tidak berhenti di situ saja Tuhan Yesus sampai di usia ke-30 tahun, di mana itu adalah usia orang dewasa ya. Tuhan Yesus menjadi seorang rabi atau guru. Ini sebenarnya kalau di dalam adat istiadat Yahudi, tradisi Yahudi ini guru atau rabi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan seperti di kita mungkin guru itu terlihat seperti lebih lebih khusus gitu ya. Kemudian sangat profesional gitu. Nah, di sana mungkin guru atau rabi itu seperti biasa saja, memang mempunyai kelebihan dalam pengetahuan begitu. Selain itu Tuhan Yesus juga membantu pekerjaan Yusuf ya sebagai tukang kayu. Tentu Tuhan Yesus meskipun dia seorang nabi, dia pasti membantu juga ayahnya pekerjaannya gitu ya. Dan ini tentu untuk membantu juga penghasilan bagi keluarganya, juga untuk penghasilan bagi bangsa Israel ketika itu yang sedang dijajah oleh Romawi. Apa sih yang berdampak ketika Tuhan Yesus sudah dewasa gitu ya, sudah bisa bekerja lepas dari orang tuanya? Coba kita lihat ya. Ketika Tuhan Yesus memutuskan menjadi rabi, menjadi guru gitu ya, sebagaimana tradisi Yahudi ya, dia memelihara kebiasaan orang Yahudi menjadi guru ya. Coba kita bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak menjadi guru, tidak menjadi rabi, ya, dia tidak memanggil para murid-muridnya, apa yang terjadi? Mungkin bisa saja ya, tradisi guru itu sudah terputus karena Mesias yang dijanjikan tidak juga datang. Sehingga menjadi kacau, mana ini Mesias yang dijanjikan para nabi, yang dinubuatkan oleh para nabi tidak juga datang gitu, ya. Nah, kalau ketika itu Yesus tidak menjadi seorang guru, rabi, ya, maka Israel yang kita kenal sekarang bisa jadi negara yang kacau ya. Negara yang kacau dipandang oleh negara-negara lain itu seperti tidak ada harganya.
Mana nubuat kalian tentang Mesias itu tidak juga kunjung datang? Nah, kemudian Tuhan Yesus juga membuat orang-orang yang tanda kutip ya sesat ketika itu, pengajaran mereka tidak benar ya tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus luruskan, Tuhan Yesus dalam tanda kutip Tuhan Yesus cerahkan gitu, sehingga mereka tidak lagi tersesat dan mereka menjadi guru-guru yang tentu saja menjadi benar. Nah, selain itu Tuhan Yesus juga memberantas kemiskinan, membuat pembebasan bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit Tuhan tolong, ya. Nah, ini sangat-sangat berguna bagi bangsa Israel yang ketika itu tertindas oleh penjajahan Romawi. Bahkan Tuhan Yesus sampai-sampai pernah mau diangkat sebagai raja oleh orang-orang di sana. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku bukan hanya sekedar untuk menjadi raja di sini, tempatku bukan dari sini. Tuhan Yesus katakan, ya, karena kenapa? Karena Tuhan Yesus berasal dari surga, ya. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, apa yang terjadi? Ya, sekarang kita orang-orang Kristen utamanya sangat membangga-banggakan Israel, bukan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus lahir di sana, Tuhan Yesus menjadi guru di sana, dan bahkan Israel itu, ya, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, menjadi pusat bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, ya. Wah, luar biasa, dampak yang begitu besar. Nah, Salam Pun Channel akan memberikan giveaway sebagaimana janjinya, yaitu pertanyaannya simak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, di dalam perjanjian baru siapakah tokoh ya yang berjasa bagi negaranya, ya, yang berguna bagi bangsa dan negaranya dengan bekerja takut akan Tuhan. Sekali lagi, dalam perjanjian baru siapakah orang yang berjasa bagi bangsa dan negaranya dengan cara bekerja bagi negaranya tetapi dengan takut akan Tuhan. Sebutkan satu tokoh, namanya, kalian tulis di komentar, dan orang yang akan mendapatkan hadiah adalah dia yang benar, yang paling pertama menjawab. Dan hadiahnya apa? Hadiahnya Salam Pun Channel akan kasih pulsa, ya. Oke? Jawab sebanyak-banyaknya, dan siapa yang paling benar dan paling cepat akan dapat pulsa. Pulsa ini kayak diharapkan untuk membantu kalian, terutamanya yang belajar secara online gitu ya. Kalian bisa pakai untuk internet, kuota internet gitu ya. Bukan hanya di situ saja ya. Bahkan sampai dengan kematiannya Tuhan Yesus juga menjadi mempersatukan bangsa Israel ini, rakyat Israel ya. Ketika mereka melihat ya bagaimana pengorbanan yang begitu dahsyat di kayu salib, banyak yang menjadi percaya. Bahkan dalam perjalanan hidupnya Tuhan Yesus juga berurusan dengan negara. Tuhan Yesus membayar pajak, bahkan menyuruh murid-muridnya untuk membayar pajak. Itu artinya Tuhan Yesus taat pada pemerintahan, taat pada nusa dan bangsanya, ya, melakukan yang dia bisa bagi bangsa dan negaranya, ya. Tuhan Yesus tidak hanya berkhotbah saja, ya, tidak hanya pandai berkhotbah, tapi dia bisa melakukannya, memberikan tindakan, action yang nyata. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan diri kita sekarang? Apa yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita, Indonesia tentu saja, ya. Salam Pun Channel selalu memberikan semangat kepada kita, ya. Kalian yang masih muda, anak-anak sekolah minggu, bahkan sampai dengan yang tua, yang umurnya sudah senior, ayo kita berikan yang terbaik bagi kota kita, bagi bangsa kita. Mungkin kita bisa mulai dengan RT RW kita, tetangga kita, kelurahan kita, di mana kita tinggal. Apa yang kita dapat dari Tuhan, apa yang Tuhan kasih kepada kita, karunia apa yang kita punya, ya. Itu kita bisa berikan. Ingat Matius pasal ke-5 di sana tentang terang dan garam, tentu saja mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Dengan apakah garam itu akan diasinkan kalau sudah tawar? Tentu saja akan dibuang, dicampakkan. Nah, akan diinjak-injak, bukan? Nah, jangan seperti itu. Saya rasa orang Kristen tidak ada yang seperti itu ya. Orang Kristen yang di dalam Tuhan pasti selalu berguna bagi bangsa dan negaranya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita rehat dulu. Kita akan kembali di dalam episode Teh Asian Salam Pun Channel selanjutnya yang membawa kita kepada firman Tuhan dan memotivasi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.